Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Abdillah Mujahid Imaduddin Najib Hidayatullah dengan NPM 250810100177. Saya dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Matematika Diskrit, yaitu mengenai induksi matematika. Jadi apa sih induksi itu? Induksi adalah suatu metode penalaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan beberapa fakta atau contoh khusus. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering menggunakan cara berpikir induktif tanpa kita sadari. Contohnya sebagai berikut. Misalnya, seseorang mengamati bahwa matahari terbit setiap pagi. Ia melihat hal tersebut terjadi setiap pagi. Ia melihat hal tersebut setiap pagi hari. Dari pengamatan tersebut, kemudian seseorang menyimpulkan bahwa matahari akan selalu terbit setiap pagi. Kesimpulan tersebut diperoleh dari beberapa contoh atau pengalaman yang terjadi sebelumnya. Itulah yang disebut penalaran induktif, yaitu proses berpikir yang berawal dari kejadian khusus kemudian menghasilkan kesimpulan yang lebih umum. Dalam matematika, konsep induksi digunakan secara lebih sistematis dan lebih ketat. Metode ini dikenal sebagai induksi matematika. Sebelum membahas lebih jauh mengenai induksi matematika, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan proposisi. Di dalam matematika, proposisi menyatakan kalimat atau pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah, true atau false. Banyak proposisi yang dapat kita temukan, antara lain adalah proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat atau integer. Maksudnya, di dalam kalimat tersebut terdapat besaran atau nilai yang menyatakan bilangan bulat. Sebagai contoh, proposisi berikut. Yang pertama, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah n dikali n plus 1 dibagi 2. Yang kedua, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, untuk membuktikan kebenaran proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat, di dalam matematika terdapat sebuah metode yang baku yang bernama induksi matematika. Dengan induksi matematika, kita dapat membuktikan kebenaran proposisi yang berhubungan dengan bilangan bulat tersebut. Contoh-contoh lain proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Yang pertama, setiap bilangan bulat positif n, yang dalam hal ini n lebih besar sama dengan 2, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Buktikan. Yang kedua, untuk semua n lebih besar sama dengan 1, n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan 3. Buktikan. Yang ketiga, di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali saja. Jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n dikali n dikurang 1 dibagi 2. Buktikan. Yang keempat, banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan yang beranggotakan n elemen adalah 2 pangkat n. Buktikan. Yang kelima, untuk membayar biaya pos sebesar n sen, yang dalam hal ini n lebih besar sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen saja. Buktikan juga. Nah, itulah beberapa contoh proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Jadi,
induksi matematika digunakan untuk membuktikan kebenaran proposisi tersebut. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Maksudnya, kita tidak perlu mencoba semua nilai bilangan bulat untuk membuktikan proposisi tersebut benar, sebab bilangan bulat itu tak terhingga banyaknya. Kalau kita membuktikan tanpa induksi matematika, tentu kita akan mencoba semua bilangan bulat. Ini jelas tidak mungkin. Perhatikan contoh berikut ini. Sebagai contoh, kita ingin membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Misalkan kita ingin membuktikannya dengan mencoba berbagai macam nilai n, maka langkahnya sebagai berikut. Dengan n sama dengan 1, untuk satu buah bilangan ganjil positif pertama, maka bilangan ganjilnya adalah 1. Jumlah satu buah bilangan ini ada 1, yang sama dengan 1 kuadrat. Ini jelas benar. Untuk n sama dengan 2, ada 2 buah bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1 dan 3. Nah, jumlah 1 plus 3 adalah 4, dan 4 ini juga sama dengan 2 kuadrat. Ini juga benar. Untuk n sama dengan 3, berarti ada 3 buah bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1, 3, dan 5. Jumlah ketiga bilangan ganjil ini adalah 9. Ini juga sama dengan 3 kuadrat. Untuk n sama dengan 4, maka ada 4 bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Dan jumlah keempat bilangan ini sama dengan 16, yang sama juga dengan 4 kuadrat. Nah, ini bisa kita teruskan untuk n sama dengan 5, 6, 7, dan seterusnya. Berapa banyak nilainya harus kita coba untuk membuktikan? Jelas tak terhingga banyaknya nilai n. Apakah harus dicoba semuanya? Ini jelas tidak mungkin. Maka, untuk membuktikan kebenaran proposisi ini, kita akan menggunakan induksi matematika. Nah, dari beberapa contoh nilai n tersebut, kita dapat melihat adanya pola bahwa jumlah n bilangan ganjil positif pertama selalu menghasilkan n kuadrat. Kita menarik kesimpulan umum berdasarkan beberapa contoh khusus yang telah dicoba. Hal ini yang disebut dengan proses berpikir secara induktif, yaitu cara berpikir dengan mengamati beberapa kasus atau contoh terlebih dahulu, kemudian menarik suatu kesimpulan atau pola yang berlaku secara umum. Kita mulai dengan prinsip induksi sederhana terlebih dahulu. Misalkan Pn adalah pernyataan yang berkaitan dengan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu dimulai dari 1. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan bahwa Pn benar, kita hanya perlu menunjukkan 2 langkah ini benar. Yang pertama, tunjukkan bahwa untuk bilangan bulat positif pertama, yaitu n sama dengan 1, P1 benar. Kedua, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. 2 langkah ini disebut dengan prinsip induksi sederhana. Kedua langkah ini akan digunakan untuk membuktikan kebenaran proposisi yang kita nyatakan dengan Pn. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Langkah basis artinya kita menunjukkan bahwa proposisi tersebut benar untuk bilangan bulat positif pertama. Nah, bilangan bulat positif pertama adalah 1, yaitu n sama dengan 1.
Jadi kita bisa menunjukkan bahwa proposisi P benar untuk N sama dengan 1, P1 benar. Sedangkan langkah induksi itu berbentuk implikasi, yaitu jika maka. Dalam langkah induksi terdapat asumsi atau andaian yang dianggap benar. Asumsi ini dinamakan hipotesis induksi. Nah, kembali bahwa di dalam logika, bentuk implikasi jika P maka si, maka P itu sering dinamakan juga premis atau hipotesis, sedangkan si itu adalah konsekuensi. Bila kita sudah bisa menunjukkan bahwa kedua langkah ini benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif N. Secara intuitif, jika P1 benar, maka P2 benar. Jika P2 benar, maka P3 juga benar. Jika P3 benar, maka P4 juga benar. Demikian seterusnya untuk semua nilai N yang lain. Nah, cara pembuktian dengan induksi matematika tersebut itu berlaku seperti halnya efek domino atau dominus efek. Kalau kita memiliki sejumlah kartu domino, lalu setiap domino ini kita berdirikan dengan jarak yang sama satu sama lain, maka untuk merobekkan sebuah domino ini, kita hanya cukup mendorong domino pertama. Domino pertamanya roboh akan mendorong domino kedua. Domino kedua akan mendorong domino ketiga. Demikian seterusnya sampai domino yang terakhir, sehingga semua domino ini roboh. Sekarang kita gunakan prinsip induksi sederhana tersebut untuk membuktikan contoh pertama ini. Buktikan bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N dikali N plus 1 per 2. Untuk menyelesaikannya, kita misalkan Pn menyatakan proposisi bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N dikali N plus 1 dibagi 2, atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk deret seperti ini, bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah N sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, kita harus membuktikan kebenaran proposisi ini dengan dua langkah saja sebagai berikut. Pada langkah basis induksi ini, kita harus menunjukkan bahwa proposisi Pn ini benar untuk N sama dengan 1, yaitu basis bilangan bulat positif pertama. Nah, untuk N sama dengan 1, berarti deretnya hanya sampai 1 saja. 1 kemudian sama dengan N-nya kita ganti dengan 1. 1 dikali 1 ditambah 1 dibagi 2, yaitu 1 dikali 2 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi P1 benar. Pada langkah induksi, kita misalkan bahwa Pn benar, yaitu kita mengasumsikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan ditambah N sama dengan N dikali N plus 1 per 2 adalah benar. Ini adalah hipotesis induksi yang kita gunakan. Nah, karena di dalam langkah induksi itu ada langkah yang menyatakan jika Pn benar, maka Pn plus 1 benar. Maka kita harus memperlihatkan bahwa Pn plus 1 juga benar, yaitu deretnya ini sekarang kita tambah menjadi satu suku lagi, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan plus N plus 1. Nah, rumus di sebelah kanannya juga akan berubah. Kalau di sini dia sampai N dikali N plus 1 per 2, maka kalau sampai N plus 1, jadi tinggal kita ganti saja N-nya pertama itu dengan N plus 1, N kedua dengan N plus 1 plus 1 per 2. Jadi kita harus menunjukkan bahwa untuk P N plus 1, maka komposisi tersebut juga akan bernilai benar, juga akan berbentuk seperti itu. Untuk membuktikan bahwa P N plus 1 benar,
maka kita harus menunjukkan bahwa deret 1 plus 2 plus 3 sampai plus n plus 1 hasilnya harus sama dengan n plus 1 dikali n plus 1 plus 1 dibagi 2. Caranya adalah dengan melakukan manipulasi aljabar sebagai berikut. Deret ini kita pecah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah yang dalam tanda kurung ini, yaitu 1 plus 2 plus 3 sampai dengan plus n. Sedangkan bagian kedua adalah yang ini, suku yang n plus 1. Nah, menurut hipotesis induksi yang kita asumsikan tadi, benar bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah n itu adalah n dikali n ditambah 1 dibagi 2. Nah, kemudian ini kita ganti menjadi n dikali n ditambah 1 dibagi 2 ditambah n ditambah 1. Nah, di sini ada suku yang sama, yaitu n plus 1, dan n plus 1 ini kita bisa keluarkan sama dengan n plus 1 kemudian dikali dengan n dibagi 2 lalu ditambah dengan 1, dan kalau dikalikan lagi ini akan sama dengan di atasnya. Kemudian n dibagi 2 plus 1 kita bisa samakan penyebutnya. N dibagi 2 ditambah 2 per 2 sama dengan n plus 1 dikali n plus 2 dibagi 2. Kemudian n plus 2 ini dapat kita manipulasi menjadi n ditambah 1 ditambah 1 karena sama saja dengan n ditambah 2. Nah, sehingga 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan ditambah n plus 1 memang terbukti sama dengan n ditambah 1 dikali n ditambah 1 ditambah 1 dibagi 2. Karena langkah basis dan langkah induksi telah dibuktikan benar, maka terbukti bahwa untuk semua bilangan bulat positif n, jumlah n bilangan bulat positif pertama atau 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah n itu sama dengan n dikali n ditambah 1 dibagi 2 adalah benar. Nah, demikian ini contoh pembuktian sederhana untuk contoh pertama kita tadi. Kemudian kita masuk pada prinsip induksi yang dirampatkan. Jadi prinsip induksi sederhana yang kita bahas tadi itu hanya bisa dipakai untuk n lebih besar sama dengan 1. Jadi basisnya selalu kita mulai dari n sama dengan 1. Nah, kita dapat melakukan generalisasi atau melakukan perampatan, sehingga prinsip induksi tadi dapat dipakai untuk sembarang n lebih besar sama dengan n0. Jadi n0 tidak selalu harus sama dengan 1. Itu artinya kita menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan atau generalized induction principle. Nah, prinsip induksi yang dirampatkan berbunyi sebagai berikut. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat, dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Nah, untuk membuktikan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa pada langkah basis Pn0 benar, dan pada langkah induksi jika Pn benar maka Pn plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Jadi kalau kita mengganti n0 sama dengan 1, maka prinsip induksi ini akan kembali menjadi prinsip induksi sederhana. Namun kalau kita membuat n0 nya sembarang, tidak harus sama dengan 1, maka inilah yang disebut prinsip induksi yang dirampatkan. Sebagai contoh, untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan 2 pangkat n
sama dengan 2 pangkat N ditambah 1 dikurang 1. Untuk menyelesaikannya, kita mulai dengan basis induksi terlebih dahulu. Di sini proposisinya kita mulai dari N sama dengan 0. Kenapa N sama dengan 0? Karena di sini dikatakan bilangan bulat tidak negatif N. Bilangan bulat tidak negatif pertama adalah 0. Atau dapat juga kita lihat dari deret ini. Suku pertamanya adalah 2 pangkat 0. Nah, untuk N sama dengan 0, kita memperoleh bahwa sukunya hanya sampai 2 pangkat 0. Lalu, ruas kanannya kita substitusikan N sama dengan 0, yaitu 2 pangkat 0 ditambah 1 dikurang 1. Kalau kita hitung, menjadi 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi, untuk N sama dengan 0, proposisi PN ini adalah benar. Pada langkah induksi, kita berasumsi bahwa PN benar, yaitu deret 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai dengan tambah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N ditambah 1 dikurang 1 adalah benar. Ini adalah hipotesis kita. Kita menunjukkan bahwa PN plus 1 adalah benar, yaitu kalau deretnya ditambah 1 suku lagi jadi 2 pangkat N plus 1, maka yang ruas kanan menjadi sama dengan 2 pangkat N plus 1 ditambah 1 dikurang 1, itu juga harus benar. Ini dapat kita tunjukkan dengan langkah manipulasi sebagai berikut. 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat N plus 2 pangkat N plus 1. Ini dapat kita pecah menjadi 2 bagian pertama. Deret 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai dengan tambah 2 pangkat N, lalu ditambah dengan yang 2 pangkat N ditambah 1. Itu kan sama dengan yang menurut hipotesis induksi. Deret yang 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah sampai dengan 2 pangkat N itu sama dengan nilainya 2 pangkat N ditambah 1 dikurang 1. Jadi pada hipotesis induksinya menyatakan 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat N itu adalah 2 pangkat N ditambah 1 dikurang 1, lalu ditambah dengan 2 pangkat N tambah 1. Kemudian di sini kita dapat menjumlahkan 2 pangkat N plus 1 ditambah 2 pangkat N tambah 1 itu sama dengan 2 kali 2 pangkat N plus 1 dikurang 1. Di sini pangkatnya bisa kita jumlahkan. 2 ini pangkatnya 1 dijumlah dengan pangkat N plus 1 menjadi 2 pangkat N tambah 2 kurang 1. Selanjutnya N plus 2 ini dapat juga dinyatakan dengan N ditambah 1 ditambah 1, sehingga hasilnya terbukti bahwa untuk PN ditambah 1 deretnya menjadi 2 pangkat N ditambah 1 ditambah 1 dikurang 1. Karena langkah 1 dan langkah 2 benar, maka untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, terbukti bahwa deret 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai dengan tambah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N ditambah 1 dikurang 1 adalah benar. Nah, selanjutnya ini adalah contoh lain dari induksi. Di kantor pos tersedia perangko 3 sen dan 5 sen. Biaya pos pengiriman surat menggunakan kedua perangko tersebut. Buktikan pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar N sen, yang dalam hal ini N lebih besar sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan perangko 5 sen saja, adalah benar. Nah, ini ilustrasi 2 buah perangko
yaitu perangko 3 sen dan perangko 5 sen. Jadi kalau misal biaya posnya 8 sen, kita dapat menggunakan satu perangko 3 sen dan satu perangko 5 sen. Kalau 9 sen, kita bisa menggunakan 3 perangko 3 sen. Kalau 10 sen, kita dapat menggunakan 2 perangko 5 sen. Kalau 11 sen, kita bisa menggunakan 2 perangko 3 sen dan 1 perangko 5 sen. Dan seterusnya. Sekarang buktikan bahwa untuk sembarang nilai n yang dalam hal ini n lebih besar sama dengan 8 selalu dapat digunakan perangko 3 sen dan 5 sen saja. Penyelesaiannya basis induksinya berarti kita mulai dari n sama dengan 8. Untuk membayar biaya pos sebesar 8 sen dapat digunakan satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen. Ini jelas benar. Yang kedua, pada langkah induksi kita asumsikan bahwa Pn benar, yaitu dengan membuat asumsi atau hipotesis bahwa untuk membayar biaya pos sebesar n yang dalam hal ini n lebih besar sama dengan 8 sen dapat digunakan satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen saja. Nah, kita harus menunjukkan bahwa Pn plus 1 juga benar, yaitu jika biaya posnya dinaikkan sebesar 1, yaitu n plus 1 sen, kita tetap masih dapat menggunakan satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen. Nah, di sini ada dua kemungkinan yang perlu diperiksa. Kemungkinan pertamanya, misalkan ketika kita membayar pos senilai n sen menggunakan sedikitnya satu perangko 5 sen, maka untuk membayar biaya pos sebesar n plus 1 sen, kita bisa menggunakan satu buah perangko senilai 5 sen dengan dua buah perangko 3 sen. Nah, 2 buah perangko 3 sen berarti 6. Jadi dari 5 ke 6 bertambah 1, sehingga biaya pos sebesar n plus 1 sen dapat menggunakan perangko 3 sen dan 5 sen saja. Itu jelas benar. Kemungkinan kedua, jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan dalam membayar biaya pos sebesar n sen, biaya pos senilai n sen menggunakan perangko 3 sen semuanya. Karena n lebih besar sama dengan 8, setidaknya harus digunakan 3 buah perangko 3 sen. Jadi kalau n nya lebih besar sama dengan 8, sedikitnya menggunakan 3 buah perangko 3 sen. Dengan mengganti 3 buah perangko 3 sen dengan 2 buah perangko 5 sen, berarti 3 buah perangko 3 sen adalah 9 sen, 2 buah perangko 5 sen adalah 10 sen, jadi bertambah 1. Nah, sehingga kita dapat membayar biaya pos sebesar n plus 1 sen. Nah, karena langkah basis dan langkah induksi sudah ditunjukkan benar, maka terbukti bahwa untuk biaya pos sebesar n lebih besar sama dengan 8 dapat menggunakan perangko 3 sen dan perangko 5 sen saja. Itu adalah benar. Sebagai kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan dalam video ini, dapat kita pahami bahwa induksi matematika merupakan salah satu metode pembuktian yang penting dalam matematika, khususnya dalam pembuktian proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Metode ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan matematika berlaku benar untuk semua bilangan yang memenuhi syarat tertentu. Dalam induksi matematika terdapat dua langkah utama, yaitu basis induksi dan langkah induksi. Pada basis induksi, kita membuktikan bahwa pernyataan yang akan dibuktikan benar untuk nilai awal tertentu, biasanya dimulai dari bilangan bulat pertama. Selanjutnya, pada langkah induksi, kita mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk suatu bilangan tertentu,
kemudian menunjukkan bahwa pernyataan tersebut juga benar untuk bilangan berikutnya. Apabila kedua langkah tersebut dapat dilakukan dengan benar, maka dapat disimpulkan bahwa proposisi yang sedang dibuktikan berlaku untuk semua bilangan bulat yang dimaksud. Oleh karena itu, induksi matematika menjadi salah satu metode pembuktian yang penting dalam berbagai pembahasan matematika, khususnya dalam matematika diskrit. Melalui contoh-contoh yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat melihat bagaimana suatu proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat dapat dibuktikan kebenarannya menggunakan metode induksi matematika secara logis dan sistematis. Demikian penjelasan mengenai pengenalan konsep induksi matematika yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.